untuk terus berada di jalannya sampai ajal menjemput kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri beliau, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Di antara doa yang sering dibaca Nabi alaihi salatu wassalam selesai sholat subuh, beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, apa arti? Yang pertama, ini as'aluka ilman nafi'an. Yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Rizki yang baik baru amal yang diterima. Masya Allah, barakallahu fikum. Tafadhal. Yang pertama diminta itu ilmu. Ilman nafi'an. Tidak sembarang ilmu. Kita tahu mungkin ada puluhan bahkan ratusan disiplin ilmu. Tapi tidak semua ilmu bermanfaat. Yang diminta ilmu yang bermanfaat. Apakah menghafal Al-Quran bermanfaat? Tergantung niatnya. Boleh jadi menghafal Al-Quran, belajar ilmu agama enggak manfaat tatkala niatnya salah. Dan kita tahu korek api neraka adalah siapa? Ustaz, imam, qari'ul Quran. Itu jadi koreknya neraka. Ketika Nabi alaihissalatu menyebutkan awwalu man tus'ar bihin nar, dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmidzi, awwalu man tus'ar bihin nar yaumil qiyamah thalah. Yang pertama menjadi korek api neraka pada hari kiamat nanti bukan malingnya, bukan pemerkosa, bukan koruptor yang mungkin kita akan benci sama mereka. Tapi ternyata yang menjadi korek api neraka yang pertama, alimun wa qari'ul Quran. Orang yang alim dan pandai membaca Al-Quran. Apa penyebabnya orang alim hafal Quran jadi korek api neraka? Ketika Allah menyidang dia dan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, lalu ditanya apa yang kau gunakan atau kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu, dia mengatakan ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Quran. Aku belajar agama untuk mencari keridhaanmu dan aku ajarkan kepada manusia lillahi ta'ala, dan aku menghafal Al-Quran dan membacanya untuk mendapatkan rahmatmu. Kata Allah, kadzdzabta, bohong, dusta. Innama ta'allamta liyuqala 'alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau belajar selama ini hanya untuk mendapatkan gelar ustaz, orang yang berilmu, buya atau apa, kiai, dan untuk mendapatkan gelar qari, orang yang suaranya bagus, yang penghafal Al-Quran. Kata Allah, waqad qil, dan udah selesai. Engkau ketika hidup di dunia manusia menyanjung-nyanjungmu, sudah. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Kemudian orang yang diperintahkan malaikat untuk menyeret wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Yang kedua, orang yang mati syahid, mati di medan perang, jadi koreknya api neraka. Gara-gara apa? Salah niatnya. Yang ketiga, orang kaya yang dermawan, bangun masjid, dia bangun sekolahan, anak yatim dia tanggung, janda-janda dia bangunkan rumah. Bahkan ketika ditanya orang kaya yang dermawan ini, dia mengatakan,
ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau suka, harta yang kau berikan kepadaku diinfakkan ke sana, melainkan aku sudah berinfak di sana laka. Artinya lillahi ta'ala, untukmu ya Allah. Mungkin kita kalau dengar orang kayak gini, kita Masya Allah, barakallahu fiik, ahsanta, wa rafa'allahu qadrak, jazakallahu khairan. Kita nggak tahu dengan isi hati, tapi Allah tahu dengan yang terbetik di hati. Allah katakan kadzabta, bohong, dusta. Innama anfaqta liqala jawad. Engkau selama hidupmu berinfak hanya untuk mendapatkan gelar al-jawad, orang yang dermawan, orang yang baik hati. Waqad qil, dan udah disebutkan, udah selesai, kau cari itu. Kemudian orang itu dilemparkan ke dalam api neraka, na'udzubillah minan nar. Maka ingat, belajar ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang niatnya benar dan mengantarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, hari ini, pagi ini kita hendak berbicara tentang rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam pernah mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidak ada satupun di antara kalian yang akan masuk surga dengan amalannya. Hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, sampai engkau ya Rasulullah. Yang beliau sholat sampai bengkak kaki, yang beliau menegakkan agama Allah, diusir, dimaki, mau dibunuh, dilemparin batu alaihi salatu wassalam. Engkau juga gak akan masuk surga dengan amalan. Hatta ana, sampai aku pun gak akan masuk surga dengan amalan. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin. Kecuali dalam satu kondisi, tatkala Allah membalutku, membungkusku dengan rahmatnya, baru bisa surga. Maka jangan ada yang GR, yang ujung sama amalannya. Nggak akan, jamaah. Iya, amalan sebagai sebab penetapan derajat di sana di surga dengan amalan, betul. Walikullin darajatun mimma amil. Semua akan mendapatkan derajat nanti berdasarkan amalannya. Tapi masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Amal hanya sebab. Ahibati fillah, sering kita dengar ucapan almarhum. Oh, siapa? Fulan. Oh, sudah almarhum. Apa artinya almarhum ini? Artinya fulan yang dirahmati Allah. Apakah ucapan ini boleh atau tidak boleh? Para ulama membagi menjadi dua ucapan almarhum. Kalau almarhum itu kita memberitakan bahwa dia dirahmati Allah, maka nggak boleh. Dari mana antum tahu dia dirahmati Allah? Dari mana? Boleh jadi dia sedang disiksa di kuburnya sekarang, antum katakan almarhum. Hati-hati ketika kita ngomong. Tapi kalau maksudnya doa, semoga dirahmati Allah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Jadi maksudnya itu nggak apa-apa. Makanya kalau kita lihat bahasanya para ulama terdahulu, mereka mengatakan apa? Rahimahullah. Fulan rahimahullah, tidak almarhum, tapi rahimahullah, semoga dirahmati Allah. Karena rahimahullah ini memang doa, semoga dia dirahmati Allah, yarhamuhullah. Dan itu doa kita buat jenazah ketika mati. Ketika kita mengatakan Allah maghfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia dan rahmati dia.
Dan ternyata almarhum ini sepertinya, Anda nggak tahu, mungkin sekarang sudah menjadi kata-kata Indonesia yang artinya mati. Bukan doa, bukan informasi yang dirahmati, enggak. Kucingmu mana? Oh, sudah almarhum. Iya. Tetanggamu yang non muslim, oh sudah almarhum. Dia tidak mendoakan dan tidak menginformasikan dia dirahmati Allah, tapi mau ngasih tahu sudah mati supaya kata-katanya lebih sopan gitu namanya. Tapi sebenarnya enggak, kata-kata itu tetap ingat almarhum itu artinya yang dirahmati, atau kita menginformasikan semoga Allah merahmati dia. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla di antara namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Allah memulai Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang dengannya Allah mengumumkan kepada seluruh makhluknya bahwa kitab ini diturunkan dengan rahmat. Isinya semua rahmatnya. Dan Nabi kita Muhammad SAW diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali rahmat untuk alam semesta ini. Maka isinya semua rahmat. Sampai musibah-musibah yang menimpa manusia itu salah satu tanda rahmat Allah. Kok bisa? Orang sakit di situ ada rahmat Allah? Iya. Orang di PHK di situ ada rahmat Allah? Nah, Allah tuh ingin orang ini balik kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtala." Kalau Allah mencintai hambanya, bukan dikasih harta, tapi dikasih bala sama Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu ya. Allah mengatakan di surat Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah mengatakan, qala adabi usibu bihi man asya. Adabku aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Adapun rahmatku maka dia meliputi segala sesuatu. Sampai tadi orang sakit pun itu tanda rahmat Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam membesuk seorang sahabat yang namanya sahabat perempuan, sedang sakit dia, namanya Ummu Sa'id. Beliau mengatakan, "Malaki ya Ummu Sa'id tuzazzifi?" Kenapa engkau menggigil? Kata Ummu Sa'id, "Allahumma ya Rasulullah, la barakallahu fi." Demam ya Rasulullah, panas. Semoga Allah tidak memberkati itu panas. Kata Nabi SAW, la tasubbil humma. Engkau jangan cela demam ini. Karena dia datang untuk membersihkan seseorang dari dosa-dosanya. Nabi Ayyub alaihi salam. Maka kita itu harus kenal dengan rahmat Allah, supaya tidak ada lagi prasangka-prasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku terserah prasangka hambaku kepadaku. Yang berprasangka buruk, Allah kasih keburukan. Tapi kalau dia berprasangka baik, Allah kasih kebaikan. Nabi Ayyub alaihissalam, beliau dikasih bala yang gak kebayang antum semua. Dan kita tahu orang tua tuh kalau ditinggal anak itu sering disebut belahan jiwa. Jiwanya itu 1 mati, 2 mati, 3, 4 mati semua anak-anak.
Dalam kondisi mereka mati, hartanya habis. Udah selesai.